Di sini aku mau sharing tentang crypto research. Sebelum itu, aku mau kasih tahu alasan pribadi aku kenapa kita harus melakukan research sebelum ngeluarin uang buat invest di proyek kripto. Data dari CoinMarketCap menunjukkan total ada 25.672 kripto di pasar per tanggal 12 Juni 2023. Kalau dipikir-pikir, berapa persen ya dari semua kripto ini bakal bertahan di pasar dalam kurun waktu 10 tahun ke depan? Mungkin aja kurang dari 10%. Nah, dengan riset yang teliti, kita bisa menseleksi proyek mana yang worth buat diikutin dan proyek mana yang mungkin nggak punya potensi jangka panjang. Alasan ikutin dan proyek mana yang mungkin nggak punya potensi jangka panjang. Alasan lain kenapa riset proyek kripto itu penting banget menurut aku, karena kita masih di tahap awal. Artinya, kalau kita berhasil pilih proyek kripto yang bagus, peluang dapetin untungnya bisa besar banget. Tapi, karena industri kripto masih di tahap awal, banyak juga proyek yang kurang berkualitas. Nah, buat ngurangi resiko investasi, aku biasanya lakuin beberapa hal. Pertama, aku bakal coba pahamin fundamental dari proyek itu. Aku lihat tujuannya apa dan masalah apa yang mereka coba selesaikan. Biasanya, informasi ini bisa aku dapat dari white paper dan website resmi dari proyek kripto tersebut. Setelah itu, aku bakal lihat chartnya dan coba analisa pergerakan harganya. Dari situ, aku bisa lihat seberapa fluktuatif harganya dan cocok nggak dengan risk profile aku. Karena pasar kripto masih dalam tahap pertumbuhan dan dinamis banget, biasanya aku juga mengamati tren pasar, adopsi pengguna, dan dukungan dari industri buat proyek yang aku pertimbangkan. Kesimpulannya, tujuan dari aku melakukan riset kripto itu buat ngurangi resiko, bukan buat ilangin resikonya. Soalnya setiap investasi pasti ada resikonya. Tapi dengan riset yang mendalam, aku bisa dapetin pemahaman yang lebih baik tentang proyek kripto yang aku mau investasiin. Jadi, aku bisa buat keputusan rasional berdasarkan fakta dan analisis yang objektif. Selanjutnya, di sini aku pengen tunjukin langkah-langkah yang aku ikutin saat melakukan analisa. Pertama, aku bakal cari tahu nilai proposisi dan masalah yang coba diselesaikan, lalu keunikan dan relevansi solusi yang diajukan, dan mengidentifikasi dampak potensial dari suatu proyek kripto melalui white paper yang dipublikasikan. White paper ini adalah sebuah dokumen yang biasa digunakan oleh proyek kripto untuk melakukan fundraising, mirip dengan prospektus kalau di dunia saham dan obligasi. Yang kedua, analisa kualitatif. Di tahap ini, aku bakal buka website dari proyek kripto, baca white paper, roadmap, GitHub, dan semua artikel yang dipublikasikan di website resmi proyek tersebut. Nah, informasi ini bakal memberikan aku gambaran tentang kredibilitas dari tim dan investor di balik proyek itu, kolaborasi dengan proyek lain, apa yang bikin proyek ini beda dengan yang lain, teknologinya gimana, kontribusi developer, dan sebagainya. Lanjut ke tahap analisis kuantitatif, ini buat dapetin gambaran tentang dana yang udah dikumpulin, model bisnis dan sumber pendapatannya, token economics, kapitalisasi pasar dan volume perdagangan, performa dan tingkat adopsi proyek itu. Setelah itu, aku bakal nulis satu halaman pendapat pribadi aku, resiko-resiko yang ada dan strategi aku kalau aku memutuskan untuk invest di proyek itu. Di tahap post-investment follow-up, biasanya aku akan melakukan review terhadap update terbaru, pencapaian proyek terkini, dan pertumbuhan tingkat adopsi. Next, aku bakalan praktekin cara aku menganalisa suatu proyek dengan langkah-langkah yang baru aku tunjukin.